Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan segalanya, menghambat pembangunan, bahkan merugikan negara. Perilaku tindak pidana korupsi antara lain merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Mas Dito, Bupati Kediri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari tindakan pidana korupsi dan mari bangun budaya anti korupsi dari diri sendiri untuk Kabupaten Kediri dan negeri. Berani jujur, hebat. Kami ucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Anti Korupsi dan kampanye anti korupsi di Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri telah menyusun rangkaian acara kegiatan, diantaranya adalah lomba video edukasi anti korupsi yang diikuti oleh para pelajar Kabupaten Kediri. Dan rencananya kegiatan ini akan dibuat event kesenian, pameran atau pagelaran yang isinya adalah penayangan video kreatif para pelajar yang juara dalam lomba anti korupsi. Koordinasi hari ini adalah mempersiapkan diri kita kontestasi dalam beberapa event yang dilakukan oleh KPK, yaitu kesenian, atau pagelaran dan pameran. Nah, isi pameran itu nanti diisi oleh film-film dari pelajar-pelajar kita yang telah dilakukan oleh pendidikan dan komunikasi, yang startnya oleh perdagangan. Selain itu, Pemkab Kediri juga berencana menggelorakan hasil video tersebut untuk diupload di sosial media karena guna lebih banyak kampanye anti korupsi. Lomba video pendek Hari Anti Korupsi. Juara 1. SDN Kanyoran 2, Kecamatan Semen. Ayo cuy, mah telat lo, kurang 10 menit lo. Sik tau benak nih tali sepatu lo. Apa gue? Paling ini mbak mau. Ayo disusul nih. Mbah. Niki punya jenengan. Telepon udah bagus. Nggih. Sama ngatos di loro di lesan di loro akan jajan 4.000, duitku 5.000, besok 1.000. Awame dulurku ngono ulangan ra gelem nyontoni. Bature wis tekan nomor tahu barang kok. Ngene lho Mbak, masih sama dulurku kerja sama nang nggone. Ya wes, tak tumbas nih susu tapi sensor aku warna ulangan bahasa Indonesia ya. Ya moh lah. Dasar juara berguna. Kilo jajan, ngelamun ae. Jane ketok susahnya apa to? Aja omong meneng ae. Ngene lho, Pak. Duit kas kelas setoran 3 minggu hilang. Mbah ceplok ning ndi saiki aku mumet. Bela piye to? Sakjane ilang tenan bambu gawe. Oh, tenan sumprit. Kowe masa ora percaya karo aku? Jane sono aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuk, awakmu gak perlu ngene iki. Aku duwe solusi. Apa ki? Piranan kamu siji 2000 telung. Lagi ya. Aku tumbas 2000. Alhamdulillah dol-dolan telung dina wis cukup gembalene duit kas sing ilang. Saiki wis tenang to. Siap, Bos. Pak, kan duit kas wis balik. Iki gorengane dhek sadik gelem ye. Mah aku wareg, Pak wong liya lho. Dikekne Mbak kaya ae ya. Ayo. Niki Mbak enten gorengan kagem Mbah. Yo le matur suwun Cah Bagus. Mbah, niku napa to, Mbah? Loh, awakmu iso ndelok kendaraanku. Berarti bocah apik. Iki kendaraanku ya nek GPS e. Widih. Tak sawang-sawang awakmu bar kena masalah yo. Inggih, Mbah, duit kas kelas kula ical. Kelas piro Cah Bagus? Kelas 6, Mbah. Niki sampai dirawangi sadean gorengan. Apa iki masalahmu? Wingi tak temokno, saiki tak balekno. Alhamdulillah, matur suwun, Mbah. Halo Bos, saya menemukan 2 anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Terima kasih AV01 atas laporannya. Perusahaan ini ke depan butuh mereka. Baik Bos. Juara 2 Assalamualaikum SDN Manyaran 2, Kecamatan Banyakan. Karakter. Perkenalkan, nama saya Dina dari SDN Manyaran 2. Sahabat tahu tidak arti dari korupsi? Korupsi diambil dari kata Latin corruptio, yang bisa diartikan dengan ketidakjujuran, dapat disuap dan juga tindakan tidak bermoral. Kali ini kita akan belajar kejujuran melalui sebuah film di mana sikap korupsi masih sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Selamat menyaksikan. Dipercaya gurunya malah belanjani, jenenge korupsi kepercayaan, ngerti?
korupsi nyapa to we ngurusi cah lanang barangi. Wah, diomongi mesti ngentai. Yoga, Tegar, Nando, sini. Ulangan deh dah. Yo le diwayahe lo ulangan tema pas tema 1. Masa ora ngerti cangki. Weh, aku urung sinau belas Padha aku lho ya urung sinau. Contohan. Biasaan jenenge nyontoh. Terus tapi kejujuranmu gunane apa? Ha? Nek bojoku apik rasane makku. Ya percuma nggak tapi kejujuran. Cak malas akan dengan game. Dengan game. Buka aku, wijana yang menyuap. Ayo Cah, ngerti duitku cebane kene gak? Ora, duwe apa maneh? Mesti ngarani. Ora ngarani, genah duwike lah mau mbok ideki. Mau lo aku roh, awakmu njibuk duit ceblok pas liwat. Iya to, Mit? Iya, bagi-bagi duwike. Ora ya ora, nyel senengane. Ora jujur we, dosa. Dasar we calon koruptor. Oh, dibong nek neraka we. Calon koruptor. Nyapu nyang kabeh. Kuwi untuk bagian kabeh calon koruptor. Sekarang topik kejujurannya dikeluarkan. Hari ini kita ulangan melatih kejujuran kalian. Ora jujur we, dosa. Jenenge menyuap. Dasar we calon koruptor. Oh, dibong nek neraka we. Oke anak-anak, letakkan tanganmu di dada. Integritas dan akhlak mulia akan menyelamatkanmu dari budaya korupsi dewasa nanti. Jadi, jagalah kejujuranmu. Dasar we calon koruptor. Kejujuran, jagalah kejujuranmu. Cah, ayo ngomong teman-teman. Iya, Wendy. Kempen. Cah, jangan ngapro yo. Iya, Iya. Kalau berani mobil ini belajar jujur ya. Demikian tadi film Laskar Pelem Bodang, banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dari film tadi. Salah satunya adalah kejujuran. Dengan kejujuran, korupsi bisa kita cegah sejak dini. Belajar Pancasila, say no to korupsi. Salam dan bahagia. Bye.
Juara 3. SMPN 1 Tarokan. Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan penerimaan, pemberian fasilitas, atau jasa. Saatnya jam pertama dimulai. Ada sini. Berapa ini? Bangunnya kesiangan Pak tadi. Jangan diulangi lagi ya? Iya Pak. Datang pagi? Iya Pak. Mama kamu telat. Bangunnya kesiangan Pak. Jam berapa kamu baru bangun? Tidak lihat jam Pak. Telat itu termasuk korupsi waktu. Jangan kamu ulang kembali ya. Udah, kembali. Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut. Tetapi, negara akan hancur ketika hanya ada koruptor-koruptor di negara tersebut. Tetapi korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi saja. Korupsi juga bisa dilakukan oleh siswa atau siswi pelajar. Tindakan yang menurut kita kecil bisa menjadi tindakan yang besar. Korbannya 2 hari belum kamu kembalikan kemana? Lupa naruh aku kira. Alah, lupa. Itu bisa jadi namanya korupsi juga. Tanpa kalian sadari, seperti hal kecil tersebut dapat menunjukkan karakter korupsi dalam diri seseorang. Contohnya, seperti tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Saatnya istirahat. Kalau kamu nanti mendapat dosa. Sudah, saya ke Pak Guru aja. Pak, nanti saya rusak. Ya udah, sabar dulu ya. Kenapa? Pak, saya tadi menemukan uang 15.000 di depan pipa. Bila pipa? Apakah ini uang Mufan? Iya, betul Pak. Ya ini. Terima kasih ya, Bit. Ya, sama-sama. Kisah ini menceritakan perihal rasa yang tak terduga, waktu hingga membuat hidupku mengerti arti sebuah kesalahan. Korupsi sama juga berarti ketidakjujuran, keburukan, penyuapan, perbuatan curang, pamekasan. Ayo berantas korupsi, kenali dan laporkan. Mari cegah korupsi dan wujudkan profil pelajar Pancasila. Monumen Simpang 5 Gumul. Gunung Kelut.
Wisata Sumber Air Ubalan, Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Air Terjun Irenggolo dan Air Terjun Dolo, Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Bukit Ongaan, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Bukit Gandrung Tanggulasi, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Gua Maria Lourdes Pusarang, Desa Pusarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Pemandian Corah Pare, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Juara 4. UPTD SMP Negeri 3 Grogol. Juara 5, SMP Negeri 2 Ngancar. Ada kopi, awak rodok tas-tas iki lho. Iya ya seta, wong iki lho cilik gene orang murah pokoke bengak-bengok ae. Suwe-suwe ya. Ya. Kok kaya bengak-bengok ae. Ora biapake ora enek padha ae. Kone. Apa nek? Duit. Duit ki apa? Sangu sekolah karo bayar keterampilan. Sangu sekolah dingin kena wis tak wehi to. Bayar keterampilan. Keterampilan ki apa? Gaya praktek. Piro? Atak. Kowe urung bayar keterampilan to? Piro? 5.000. Sesuk. Tenan ora bayar.
Sik tak deloke dhuwitku ijik apa enak iki ngene kene iki. Lho. Mok 4.000 iki tak njaluk 10.000 terus piye iki aku? Sik yo. Aku tak nyulah. Yo dari sini ae wis sono. Oh, alah bot-bote anak. Sik to yo. Sepurane yo. Iki malu aku tak ati arep budal sekolah, dik wis tak kei sangu. Lah iki lho, jek arepe urunan jek keterampilan. Ki aku mung duwe dhuwit 4.000 iki lho. Butuhmu pira? 10. 10.000 to. Duwike yo. Ngono kae. Gelangmu yo nyar ta yo? Nyari. Makane nek wong nyambut. Tuku nanti. Sido dadi. 10.000 ta? Iya. Utangmu sing dhisik saur ya? Iya, yo les panen tak saur tenan. Iki ra tau mbok saur mare utang neh. Ya wis, matur suwun yo ya. Ya. Wis tak wene taat lono. Taat. Iya, Mak. Ki lho. Kon nyasak keri awakmu. Nah, ngono lho. Ya wis, nang budal sak keri. Bayar, jadimu bayar. Sana. Dan, catat. Nah, susunya. Demikian pula, misalkan kamu ya mengatakan pada orang tuamu bahwa hari ini ada iuran mestinya hanya 5.000, tapi beritahu ke orang tua 10.000. Ini juga termasuk korupsi. Loh, aku mau korupsi lan. Irama tanganku wis. Yo gelange sampean kok kaya ngono ta yo. Anakmu mau bayare pira? Nek tak silene sampean 10.000 to. Anakku lho bayare mek 5.000 iki kerajinan. Lho. Masa? 5.000. Titen ono golek taat mulih. Tak emplak tenan ya. Mak. Kela anakmu sekolah. Tekono. Tekono lho. Loh, keliru. Piye nyapa? Napa? Sepurane, Mak. Sepurane piye? Kemeng urunane 5.000. Ya tenan to, 5.000 mek. 5.000. Ngadeg sik, make ora krungu ki lho. Piye? Ngomong sing jelas. Kemeng urunane 5.000, Mak. Lah kok emang kok njaluk 10.000? Karepmu piye? Tak gitu kok. Jajan. Gitu jajan. Lho, ngono kuwi ya lek sampean urunane 5.000 njaluk 10.000 berarti sampean kuwi korupsi. Ngerti gak? Cah cilik Cah cilik. Lah iso lho yo, nek cah cilik belajar korupsi. Walah. Ize to ya ki. Wis, saiki aja dipindho meneh. Wis lho iki pisan iki. Ya wis, nek ngono ndasane lho. Yo, kok cilik dikuper. Lah iso kok ngono lho ya. UMKM Kabupaten Kediri. Batik Lokatara, Desa Jajar, Kecamatan Wates. Kerajinan Kayu Cilik, Desa Jati, Kecamatan Tarokan.
Pot Serabut Kelapa, Desa Besuk, Kecamatan Gurah. Kerajinan Kayu Ukir Mohak Jaya, Desa Pehkulon, Kecamatan Papar. MJ Galeri, Desa Paron, Kecamatan Papar. Batik Suminar, Desa Sekoto, Kecamatan Badas. Kerajinan Anyaman Bambu, Desa Pelausan, Kecamatan Wates. Kerajinan Lanang Rajut, Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Juara 5, SMP Negeri 2 Ngancar. SMP Negeri 2 Ngancar. Behlat nah Jok. Mangkane tolek turu jo bengi-bengi. Ala pada beda salah dadak nuturi. Hei, aman baga, deloken. Anak Bu Anita. Nggih celana penggerok. Gerok. Beh, aman iki ra iso nguber gerok kok. Berhenti! Hei! Nas, piye iki aku urung sinau. Googling ae. Nggo HP to we?
bolos ya, Pak? Alah, guru nih ngono kae, mending bolos. Ini apa bolos? Pernah kene to ora mikir. Pernah mikir apa pernah mangan? Penak mangan. Berkali-kali ketemu kalian lagi ya toh. Sudah tahu ya masalahnya ya, kok masih diulangi lagi gitu. Kalian tahu kan mana yang baik mana yang buruk kan? Nah yang baik itu yang sesuai dengan Pancasila. Dimanapun kalian nanti tinggal, itu karakter baik itu akan selalu tertanam. Jadi apapun nanti kalian di kehidupan yang sebenarnya, kalian tetap menampilkan karakter yang kalau jadi pejabat yoga korupsi. Korupsi ada di sekitar kita. Bahkan tanpa sadar kita pernah melakukannya. Meskipun itu merupakan hal yang paling kecil. Namun, apakah kita rela jiwa kita tenggelam dalam gelapnya korupsi? Kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara menyisakan ironi tersendiri. Dua tersangka dalam kasus ini ternyata masih berusia muda. Telinga kita pastinya akrab dengan berita kasus-kasus korupsi di Indonesia. Apa yang kalian rasakan? Sedih, marah, atau kecewa? Untuk merubah itu semua masih belum terlambat. Generasi kita masih punya masa depan untuk memperbaikinya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan menjadi pribadi anti korupsi dan berprestasi. Ayo cuci bersih noda-noda korupsi yang mengelabui kita. Karena kita adalah pelajar Pancasila. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Mau ngurus administrasi kependudukan pasti lama, ribet, mahal lagi. Ya udahlah. Misi Mbak. Iya Mas? Mbaknya mau ngurus ya? Iya. Tapi cuma aku takut kalau ribet, lama lagi. Oh gitu. Bisa saya bantu ini Mbak? Gak mahal kok. Iya. Gak mahal? Gak mahal. Ya udah, bantuin ya Mas. Biar Siap. cepet. Oke, siap. Udah nggak zaman pakai calo lagi. Sekarang kalau mau ngurus data administrasi kependudukan bisa lebih mudah, cepat, dekat, dan juga gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Yuk. Selamat datang, nama saya Sakti. Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau permohonan pembetulan akta. Silakan duduk Mbak. Ya, makasih ya.
melakukan manajemen perubahan berupa menentukan rencana kerja, menanamkan pola pikir pelayanan prima dan budaya kerja yang efisien dan efektif. Penerapan sistem sakit berbasis pohon kinerja dan pemanfaatan media komunikasi multiplatform. Langkah kedua, penataan tata laksana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penerapan SOP pelayanan yang berorientasi cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi Sahaja Online, penggunaan antrian online berbasis web, dan Sahaja Update berbasis website. Penerapan keterbukaan informasi publik terkait layanan Adminduk dengan penyebaran informasi melalui berbagai media elektronik. Langkah ketiga, penataan manajemen SDM. Peningkatan disiplin pegawai dengan menerapkan absensi face recognition, peningkatan profesionalisme pegawai dengan mengikuti webinar atau pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan SDM pegawai dengan menerapkan sistem informasi absensi. Langkah keempat, penguatan akuntabilitas kinerja dengan cara meningkatkan capaian kinerja utama berupa peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan, memberikan penghargaan dan punishment atas dasar kinerja pegawai, penjabaran kinerja dalam bentuk renstra, renja, sakit berbasis pohon kinerja, dan indikator kinerja utama. Langkah kelima, penguatan pengawasan. Membuka layanan pengaduan masyarakat melalui telepon, WhatsApp, dan aplikasi Halo Masbu. Mewajibkan pegawai melakukan pelaporan harta kekayaan LHKPN dan Siharka. Langkah keenam, peningkatan kualitas layanan publik. Penerapan standar pelayanan dengan jargon satu hari jadi di semua aspek layanan. Sahaja Update, Sahaja Online, dan Sahaja Lekat. Kemudian penerapan penanganan atas aduan pelayanan terselesaikan pada hari itu juga. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mempermudah layanan dengan adanya Sahaja Online, Sahaja Update, dan antrian online. Peningkatan pelayanan dengan fasilitas umum berupa kursi roda dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Dokumennya mudah, cepat, dekat, dan tentunya gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Hari ini saya mengurus KK, KTP, dan akte di Dispenduk Capil Kediri. Dan hari ini langsung jadi dengan pelayanan yang mudah, ramah, cepat, dan gratis. Terima kasih Dispenduk Capil Kediri. Saya sekarang berada di kantor catatan sipil Kabupaten Kediri dan sedang mengurus surat-surat yang hilang dari dokumen keluarga, dan pengurusan di tempat ini sangat baik, ramah, dan cepat selesai.
Kabupaten Kediri adalah daerah yang terbuka dan ramah bagi siapa saja yang berkunjung. Setiap detiknya Kabupaten Kediri sedang gencar melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Kediri mengundang, mendukung, dan memberikan fasilitas bagi para investor yang menanamkan modal dan membuka usaha di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk mendukung kondisi yang positif dan kondusif bagi pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modal, serta membuka usaha di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri siap menyambut, memberikan dukungan dan fasilitas bagi seluruh stakeholder. Dengan ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, dan sumber daya manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap untuk membangun serta menggerakkan bisnis di Kabupaten Kediri. Luas wilayah Kabupaten Kediri mencapai 1.386,05 km persegi dan angka kepadatan penduduk tahun 2017 mencapai 1.127 jiwa per kilometer persegi, menjadikan Kabupaten Kediri masuk kategori kepadatan tinggi. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki posisi kunci sebagai jalur perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Timur, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung. Posisi ini menjadikan Kabupaten Kediri memiliki kondisi geografis yang sangat strategis, di mana terdapat dataran rendah dan pegunungan yang dilalui Sungai Brantas, serta diapit oleh Gunung Kelut di sebelah timur dan Gunung Wilis di sebelah barat. Khususnya pengaruh Gunung Kelut yang bersifat vulkanis sangat mendukung kesuburan dan perkembangan sektor pertanian unggulan di Kabupaten Kediri. Letak Kabupaten Kediri yang berada di wilayah Matraman di Jawa Timur mengakibatkan Kabupaten Kediri berpotensi menjadi pusat pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kediri per 31 Desember 2017 berjumlah 1.561.392 jiwa. Terdiri dari 783.589 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 777.803 jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduk yang memiliki tren cukup fluktuatif memiliki dampak positif bagi peningkatan volume produksi dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin padatnya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga bisa menjadi prioritas pasar bagi pelaku usaha serta investor yang ingin menanamkan modalnya. Latar belakang pendidikan pencari kerja di Kabupaten Kediri tahun 2017 adalah sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu sebesar 47%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia tenaga kerja di Kabupaten Kediri sudah cukup baik dan mampu berkompetisi di seluruh lapangan pekerjaan. Total penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kediri pada tahun 2015 hingga 2017 rata-rata mencapai 94,27%, yang merata baik pada angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Luas lahan yang tersedia dan masih terbuka seluas 138.605 hektar. Dengan profil lahan terluas adalah lahan pertanian, bukan sawah atau legal, yaitu seluas 54.428 hektar. Selain lahan yang masih tersedia cukup luas, wilayah Kabupaten Kediri juga memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk industri pariwisata. Infrastruktur yang memiliki peranan sangat penting untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan daerah adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan memiliki fungsi untuk menghubungkan antar lokasi aktivitas ekonomi penduduk di wilayah Kabupaten Kediri. Pembangunan jalan dan jembatan terus bertambah seiring dengan berkembangnya proses masing-masing wilayah di Kabupaten Kediri. Jaringan listrik Kabupaten Kediri telah dapat dinikmati seluruh wilayah yang terdiri dari 26 kecamatan dan 343 desa. Dengan jaringan listrik yang telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Kediri,
menjadikan distribusi energi bagi pelaku usaha dan investor yang membuka unit usaha di Kabupaten Kediri semakin mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor adalah ketersediaan air bersih dalam melakukan kegiatan usaha. Selama tahun 2013 hingga 2017, nilai produksi air yang disalurkan di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kediri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Demi mempermudah arus mobilitas masyarakat menuju dan keluar Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri bersama seluruh instansi yang terkait telah merencanakan pembangunan bandar udara bertaraf internasional dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang memungkinkan untuk pesawat berbadan lebar untuk mendarat di bandara tersebut. Selain itu, di awal tahun 2019 ini, Jalan Tol Kertosono Kediri akan direalisasikan dengan proyeksi pembangunan hingga menuju wilayah Blitar dan Tulungagung. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Kediri sebagai wilayah layak investasi di Jawa Timur. Potensi Kabupaten Kediri di bidang pertanian sangat besar. Faktor ketersediaan dan kesuburan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kediri sangatlah mendukung untuk produksi serta produktivitas komoditas pertanian basis tanaman pangan, tanaman sayuran, dan tanaman buah. Komoditas pertanian ini menjadi sektor primer karena menjadi sumber karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin bagi seluruh penduduk. Secara umum, komoditas tanaman pangan, padi, jagung, dan ubi kayu merupakan komoditas basis di Kabupaten Kediri. Dengan nilai produksi yang cukup tinggi selama tahun 2012 hingga 2017, menunjukkan ketersediaan pangan cukup menjamin bagi penduduk Kediri dan juga dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di daerah kawasan di luar Kabupaten Kediri. Komoditas pertanian sayuran yang menjadi basis untuk mendukung tanaman pangan dalam memenuhi ketersediaan serat, mineral, dan vitamin di Kabupaten Kediri, selama tahun 2017 produksi komoditas sayuran paling tinggi adalah cabai rawit, yaitu mencapai 311.980 kuintal. Seperti sayuran, produksi komoditas buah sangat dipengaruhi oleh kondisi klimatologi, ketinggian tempat, kelembapan, dan ketersediaan air. Oleh karenanya, letak geografis setiap kecamatan yang berbeda di Kabupaten Kediri akan menghasilkan komoditas buah unggulan yang berbeda pula. Tanaman perkebunan yang mendominasi di wilayah Kabupaten Kediri adalah tebu. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2017, luasan lahan yang memproduksi tanaman tebu lebih dari 20.000 hektar, sedangkan produksi tanaman tebu di atas 2 juta ton tiap tahun. Luas hutan di Kabupaten Kediri mencapai 21.961,86 hektar. Prosentase luas hutan menurut fungsinya adalah hutan produksi, yakni 62,5% dari luas hutan. Kecamatan Puncu adalah kecamatan yang memiliki hutan yang paling luas, yaitu 5.152,56 hektar. Peternakan secara umum, populasi ternak di Kabupaten Kediri tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,23%. Populasi ternak yang mengalami peningkatan signifikan adalah ternak sapi potong sebesar 5,10%. Kecamatan Puncu dan Kecamatan Pare merupakan kecamatan dengan populasi ternak sebesar 14,54% dan 14,01%. Perikanan di Kabupaten Kediri memiliki rumah tangga perikanan paling banyak di tahun 2017, yakni sebanyak 1.150 rumah tangga. Jika dilihat dari jenis ikan air tawar yang diproduksi di tahun 2017, ikan lele merupakan ikan yang paling banyak diproduksi, yakni sebesar 11.825,31 ton. Industri pengolahan adalah sektor yang memproses hasil dari sektor primer, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Kediri. Dengan jumlah industri yang semakin meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa iklim usaha yang baik dan dukungan pemerintah Kabupaten Kediri tampak nyata. Sektor pariwisata di Kabupaten Kediri memiliki banyak sekali objek wisata, baik alam maupun buatan, yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri.
Kekuatan wisata alam dan peninggalan budaya membutuhkan banyak sentuhan dan pengembangan dari investor. Untuk meningkatkan sistem kelancaran distribusi barang di dalam dan luar daerah, pengembangan perdagangan di wilayah Kabupaten Kediri dilakukan dengan melakukan peningkatan prasarana perdagangan, menjaga ketersediaan barang dan jasa, sehingga terjaga kestabilan harga yang layak bagi produsen dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karenanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri memberikan dukungan dan layanan untuk masyarakat dalam pengembangan usaha perdagangan, serta bisnis dengan prinsip mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Kualitas hidup penduduk dipengaruhi oleh kesehatan. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan disediakan untuk menjaga dan menyembuhkan penduduk dari sakit yang diderita. Pemerintah Kabupaten Kediri memprioritaskan program dan pengadaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan terus ditingkatkan dengan membuka pintu bagi siapa saja untuk berinvestasi pada jasa kesehatan di Kabupaten Kediri. Jasa keuangan masyarakat di Kabupaten Kediri dilayani oleh lembaga berbentuk koperasi dan bank. Dengan permodalan yang cukup untuk proses usaha yang dijalankan akan memutar perekonomian masyarakat. Jumlah koperasi menurut bidang usahanya terus berkembang di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Jumlah bank di Kabupaten Kediri terus bertambah seiring dengan pertumbuhan industri di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Nilai pertumbuhan jumlah bank, aset, dana yang dikelola dari masyarakat dan kredit yang disalurkan bergerak secara positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Fakta ini merupakan indikator bagi terus berputarnya perekonomian di tengah masyarakat. Cita-cita Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra yang baik bagi investor merupakan cita-cita luhur bagi terwujudnya peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kediri. Sadar dengan banyaknya potensi investasi di Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah merancang, membangun dan mengelola fasilitas-fasilitas investasi agar dapat meningkatkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memberdayakan badan usaha pemerintah maupun swasta. Diharapkan dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Kediri dapat meningkatkan kondusivitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta mampu menjadi barometer pembangunan baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Jus Manis Jos, izin usaha mikro mudah gratis melalui jemput online single submission. Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik, DPM PTSP Kabupaten Kediri berupaya memenuhi indikator pelayanan yang prima dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam memberikan respon terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dalam memenuhi legalitas perizinan berusaha. Harapannya, dengan inovasi Jus Manis Jos, DPM PTSP Kabupaten Kediri dapat mendorong pelaku usaha mikro memiliki legalitas perizinan berusaha dengan mudah, cepat, dan bebas biaya, sehingga mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha mikro di Kabupaten Kediri. Inovasi Jus Manis Jos atau izin usaha mikro muda gratis melalui jemput online single submission bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pengusaha di Kabupaten Kediri dalam pengurusan perizinan yang mereka butuhkan tanpa harus datang ke DPM PTSP, dan mereka bisa langsung mendapatkan perizinan yang sudah dicetak melalui aplikasi berbasis online di mobil keliling. Mendorong pelaku usaha mikro kecil Kabupaten Kediri dapat segera memiliki izin usaha mikro sebagai legalitas usahanya. Memberikan akses pelaku usaha mikro kepada perbankan dan bantuan pemerintah karena telah memiliki izin usaha.
dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kediri, khususnya para pengusaha UMKM di Kabupaten Kediri. konsultasi terkait informasi potensi Kabupaten Kediri. Silahkan ambil nomor antriannya dulu ya Mbak. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini, saya membutuhkan informasi tentang potensi apa saja yang ada di Kabupaten Kediri. Karena saya ingin membuka usaha di daerah Kabupaten Kediri. Nah Mbak, ini adalah website Sidapotik yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Kediri yang bisa membantu Mbak untuk menggali potensi apa saja yang ada di Kabupaten Kediri. Misalkan saya ingin berinvestasi di bidang agrowisata yang memanfaatkan komoditas nanas, kira-kira bagaimana potensinya ya Mbak? Baik, saya akan mendampingi Mbak untuk menggali potensi apa saja yang ada di Kabupaten Kediri. Sidapotik adalah website yang memuat seluruh data potensi investasi di wilayah Kabupaten Kediri. Sidapotik dapat membantu investor untuk menggali informasi tentang peluang investasi Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri memiliki potensi yang besar di bidang pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian, datanya adalah sebagai berikut. Potensi terbesar di bidang pertanian dan perkebunan ada pada hasil produksi komoditi nanas. Sedangkan di bidang perkebunan, datanya adalah sebagai berikut. Keberadaan Sidapotik sangat membantu kami para calon investor dalam melihat potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kediri. Sehingga mendorong minat kami untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri. Sistem informasi data potensi terintegrasi Kabupaten Kediri atau disebut Sidapotik merupakan salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri yang dapat diakses secara online oleh siapapun dan dari manapun, sehingga memudahkan para calon investor untuk mengetahui potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kediri. Harapan kami semoga dengan memudahkan yang kami berikan semakin meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 km persegi atau 1.386,5 hektar yang terbagi menjadi 26 kecamatan, memiliki 343 desa dan 1 kelurahan.
dengan jumlah penduduk sebanyak 1.603.041 atau rata-rata 1.157 jiwa per kilometer. Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP melaksanakan tugas pokok sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu. DPM-PTSP dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu, penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan. DPM-PTSP Kabupaten Kediri merupakan salah satu satuan kerja yang saat ini berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pembangunan zona integritas dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mempercepat tercapainya reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Kediri. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh anggotanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan pembangunan zona integritas diawali dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Gubernur dan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur di Surabaya yang dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Sekretaris Daerah pada bulan November 2017. DPM-PTSP secara aktif langsung merespon dengan melaksanakan rapat kerja pembangunan zona integritas pada bulan Desember 2017. Rapat kerja dilakukan dalam rangka pembentukan tim pembangunan zona integritas serta penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas. Secara konkret, upaya pembangunan zona integritas di DPM-PTSP yang dipelopori dan dipimpin langsung oleh Kepala DPM-PTSP saat itu dimulai sejak ditetapkan surat keputusan Kepala DPM-PTSP tentang tim pembangunan zona integritas secara rencana kerja pembangunan zona integritas pada bulan Januari 2018. DPM-PTSP Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan zona integritas menjabarkan beberapa komponen pengungkit, yaitu: pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja. Dalam hal ini dilakukan oleh DPM-PTSP Kabupaten Kediri melalui pembentukan tim kerja, penyusunan dokumen, pemantauan dan evaluasi capaian zona integritas. Kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana merupakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Untuk SOP, DPM-PTSP Kabupaten Kediri telah menyusun satu SOP kegiatan utama, yaitu SOP pelayanan perizinan. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM.
merupakan pembangunan sumber daya manusia yang kegiatannya antara lain merencanakan kebutuhan personil berdasarkan analisa beban kerja, serta pola pembinaan karir berbasis kompetensi. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban satuan kerja atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai misi satuan kerja. Kegiatan DPM PTSP Kabupaten Kediri dalam komponen ini adalah keterlibatan Kepala Satuan Kerja dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan merupakan peningkatan penyelenggaraan kinerja satuan kerja yang bersih dan bebas KKN yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Kediri adalah membuka layanan pengaduan, pemasangan banner-banner anti korupsi, publikasi media cetak, laporan bulanan penanganan gratifikasi, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, langkah yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Kediri adalah membuat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, serta penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Upaya pembangunan zona integritas terus dilaksanakan sampai dengan saat ini. Sosialisasi terus dilakukan baik internal maupun eksternal melalui berbagai media. Koordinasi dan kerjasama juga dibangun dengan berbagai instansi, salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam upaya sosialisasi pencegahan gratifikasi. Untuk mengakselerasi pembangunan zona integritas, berbagai inovasi dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Kediri, di antaranya penggunaan BIM Zona Integritas Bebas KKN, pembangunan sarana prasarana yang mendukung pelayanan prima seperti fasilitas kaum difabel, petunjuk arah, dan lain-lain. Pembayaran retribusi terintegrasi dengan Bank Jatim. Pelayanan perizinan online melalui Sistem Informasi Perizinan Satu Pintu Kabupaten Kediri atau disingkat menjadi Simpatik. Pelayanan mobil keliling JOS atau jemput OSS. Pembangunan zona integritas dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mempercepat tercapainya reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Kediri. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh anggotanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.